Ya, kita masuk di part 2-nya ya. Kita masuk di part 2-nya. Di sini langsung bicara tentang subnya, judulnya adalah Vital Python ya. In this chapter we present Vital Python concept ya. Dalam bab ini kami menyajikan konsep penting tentang Python, the core element that everyone need to know before starting to code. Ya, pertama kita akan cover a breadth of topic. Kita akan menjelaskan topik-topik yang banyak gitu ya. Kita akan fokus pada math, kita akan fokus pada string. Walaupun string kayaknya nggak selesai. Kalau saya belum sampai string ya. Nanti kita lihat tadi ya. Kemudian sampai pada conditional dan loop ya. Jadi di sini kita nggak belajar banyak tentang tadi yang computer science-nya, langsung kita dikenalkan dengan konsep-konsep yang ada di pemrograman. By the end of this chapter ya, you will have a strong foundation in Python and will be able to write significant Python program and you continue with the rest of this book ya. Jadi di akhir bab ini Anda akan memiliki dasar yang kuat dalam Python ya. Makanya nanti kalau misalnya ada beberapa konsep yang misalnya kurang begitu paham, Anda boleh tanya maksudnya gimana Pak gitu ya. Kadang-kadang mungkin kalau saya anggap sudah sederhana gitu ya, tapi kalau buat yang baru kan agak bingung juga, ini maksudnya gimana Pak. Nanti kita cover dengan latihan-latihan ya. Oke. You will start with a very famous developer example. Kita akan mulai dengan contoh pengembang yang terkenal, yaitu Python as a calculator ya. Karena kalau saya mau tambahkan sedikit ya, jadi komputer itu ya, atau CPU lah ya, komponen utama dari CPU itu ada dua ya. Ada namanya ALU. Dalam ALU itu ada namanya arithmetic ya, jadi prosesor ya. Prosesor itu ada satu komponen namanya ALU ya. ALU itu adalah arithmetic ya. L-nya apa? Logic unit. Nah, arithmetic ini yang plus, minus gitu ya, kali gitu ya, bagi dan lain-lain. Kalau logic itu ada yang AND gitu ya. Ada yang OR gitu ya, ada yang NOT gitu ya. Logic itu nanti agak banyak nanti kita bahas tentang logiknya. Ya, jadi di sini kita akan mulai dengan Python as calculator ya. In addition to the standard operation, kita akan belajar tentang penjumlahan, addition, subtraction, multiplication, division, and exponential. Apa aja? Addition itu apa? Penjumlahan. Subtraction apa? Pengurangan. Multiplication apa? Perkalian. Division itu apa? Pembagian ya, bisa bagi seperti ini, bisa bagi seperti ini. Exponentiation itu apa? Pangkat ya, di sini pangkat. Kemudian nanti ada lagi namanya adalah integer division sama modulus operator ya. Jadi kita akan belajar ya, ini ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, ada pangkat ya, ada pangkat. Pangkat itu kalau di Python seperti ini. Ini adalah penjumlahan, kemudian pengurangan, kemudian perkalian ya, kemudian pembagian ya, ya, ini adalah perpangkatan. Saya mencoba mengikuti buku ini aja. Nanti kita sabar dikit, ada teorinya, kemudian nanti baru kita ikutin yang exercise-nya. Kemudian selain penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, ada lagi tadi namanya adalah integer division ya. Integer division seperti ini. Integer division ya. Kemudian ada lagi namanya modulus ya, modulus. Di sini dibilangnya apa? Modulus ya, modulus operator. Di sini ini namanya operator semua ya. Ini semuanya namanya operator ya, operator. Ya, arithmetic operator namanya semua ya. Oke.
Ya, Anda bisa lihat di PDF-nya. Ya, you will start a famous developer example, that is Python as a calculator. In addition to the standard operation of addition, subtraction, multiplication, division, and exponentiation, you will learn integer division and the modulus operator. Gitu ya. Oke. By using only basic Python, you can outperform most calculator on the market. Ya. Jadi dengan hanya menggunakan Python dasar, ya, Anda dapat mengungguli sebagian besar kalkulator di pasaran. Ya. Nanti kita lihat. Oke. Kemudian kita akan belajar tentang variabel, ya. Kita akan belajar tentang apa? Tentang variabel. Di sini kalau konsep tentang variabel Anda paham, nanti banyak digunakan. Pasti digunakan tentang variabel, ya. Saya nanti ketika sampai variabel saya tambahkan, ya. Di sini baru pengantar aja, apa aja yang mau dijelaskan. Ya. Di situ ada yang harus Anda pahami, saya kenalkan di sini dengan konsep namanya apa? Variabel, ya. Ada namanya variabel. Next, you will learn about variable. Python is dynamically typed, ya. Anda harus paham apa nanti di sini ada prakteknya, ya. Python is dynamically typed, ya. Meaning that variable type are unknown before and code run, ya. Nanti saya kasih contohnya. Silakan di note aja. Dynamically typed, nanti kita ada exercise-nya. Python variable do not require special initiation. Ya, yang dua ini, ya. Yang dua ini silakan nanti ketika detail tentang variabel saya akan bahas apa yang dimaksud dengan, atau di exercise akan ada bicara tentang dynamically type sama apa yang dimaksud dengan do not require special initiation. Nanti kita banyak muter-muter di menjelaskan tentang variabel, ya. Udah dua, ya. Yang pertama adalah operator aritmetik, yang kedua adalah tentang variabel. Oke, kemudian kita our first variable, ya. Variabel yang akan kita bahas tipe datanya, kita akan bicara tentang integer, yang kedua adalah float, yang ketiga adalah string. Ya, nanti kita lihat, ya. Ibaratnya kalau Python tidak terlalu banyak variannya gitu, ya, tapi dia simple lah, dia dibikinnya semua jadi simple. Kalau Anda belajar C++, integer nanti dibagi lagi jadi sort in, unsigned in, macam-macam gitu, ya. Kalau di Python dibikin simple aja, walaupun sebenarnya bisa juga sih di Python, ya. Nah, kemudian ada yang namanya adalah convert between type. Kita mengubah integer menjadi float, kita ubah float menjadi integer, kita ubah string menjadi float, kita ubah string menjadi integer gitu, ya. Integer jadi string gitu, ya. Nanti namanya adalah casting namanya, ya. Nanti kita belajar tentang bagaimana mengubah tipe data satu ke tipe data yang lain, ya. Ini baru perkenalan aja, nanti ada prakteknya. Next, nah next ini nggak kita bahas hari ini, ya. Kayaknya kita nggak bahas hari ini. Saya belum nyiapin translate-nya. Kalaupun nanti waktunya cukup, ya nanti berarti saya tidak ada translate-nya. Next, in order to work with string, ya, nanti kita akan ketemu dengan string, ya. String itu udah kita ketemu kemarin. String itu yang ada tanda petiknya, ya, itu string. Next, in order to work with string, you will utilize string method, ya. Jadi di Python langsung nanti kita ketemu sama function sama method, ya. Nanti langsung, ya. Nanti kita belajar tentang indexing, tentang slicing, tentang string concatenation, ya. Kalau indexing itu adalah bagaimana kita mengakses, karena string ini adalah collection data type, ya. Slicing itu kita bagi beberapa gitu, ya. Kalau string concatenation kita gabungkan, ya. Kemudian you will also built-in function. You also use built-in function. Kita sudah ketemu dengan print dan nanti ketemu dengan input, ya. Jadi nanti gampangnya berinteraksi dengan user, kita bisa menggunakan input. Oke, ini baru pengantarnya. Kemudian moving ahead, you will encounter boolean. Nah, ini Anda harus paham banget di sini. Boolean ini adalah tipe data. Tipe data yang nilainya cuma ada dua. Yang satu adalah true, yang satu adalah false, ya. Ini kayaknya Selasa depan kita bahas, ya. Kemudian kita akan bicara tentang conditional statement gitu, ya, dan lain-lain, ya. Ini juga penting, ya. Ya, semuanya penting lah, ya.
Selanjutnya Anda akan menemukan boolean jenis pattern dasar benar atau salah. Ini conditional, nanti kita belajar. Dan kita ketemu sama if ya, with if clause, kondisi ya. Oke, boolean and conditional allow us to write more complex program. Jadi program yang kompleks itu pasti ada conditionalnya, dan pasti conditional itu pasti ada booleannya ya. Oke, saya hanya menjelaskan pengantarnya aja dulu. Finally, you close the chapter ya. Jadi ini kita bahas nanti ya, Selasa depan. Finally, you close the chapter with loop. Nah, di loop nanti kita ketemu dengan kita ngasih perintah, kemudian dia ngelooping. Ngeloopingnya bisa kita atur mau berapa kali ngeloopingnya ya. Ini adalah kita akan repeat operation ya. Kita gunakan while, namanya while loop sama for loop. Ya, kemudian kita gunakan break sama continue. Ini adalah materi-materi yang ada di chapter 1. Jadi chapter 1 kita bagi menjadi 3 sampai 4 minggu ya. Oke, for true beginner ya, untuk pemula sejati, this introductory chapter will get you up to speed with basic programming concept. If you are new to Python, you will see why the Python language is so clear, powerful, and valuable ya. Untuk pemula sejati, bab pengantar ini akan membantu Anda memahami konsep pemrograman dasar ya. Nanti akan saya tambahkan gitu ya. Jadi saya ngikutin dari alur dari buku ini. Kemudian kalau saya rasa penting, saya tambahkan penjelasan dari saya. Oke. Jika Anda baru mengenal Python, Anda akan melihat mengapa bahasa Python begitu jelas, kuat, dan berharga. Ya, by the end of the chapter, you will be comfortable running Python basic on their own. Pada akhir bab ini Anda akan merasa nyaman menjalankan dasar-dasar Python sendiri ya. And you will be prepared to tackle more of the advanced concept ahead. Jadi nanti UASnya adalah ada sedikit project lah ya, mini project gitu ya. Tapi nanti saya sesuaikan dengan materi yang sudah disampaikan ya, tidak terlalu ibaratnya setiap exercise itu sebenarnya latihan. Nanti ada activity juga latihan ya. Nanti terakhirnya juga ada mini project gitu ya. Pada akhir bab ini Anda akan merasa nyaman menjalankan dasar-dasar Python sendiri ya. Anda akan siap untuk menangani lebih banyak konsep lanjutan. Walaupun sekali lagi saya nggak ini ibaratnya basicnya aja lah ya. Ibaratnya nanti ada basic gitu ya, kemudian ada level intermediate-nya gitu ya, kemudian ada advance-nya. Jadi Anda jangan takut saya nggak sampai sini, saya nggak sampai sini gitu ya, hanya di basic-nya aja. Oke. Jadi jangan berpikir ini kok kayaknya susah Pak. Oh, itu belum susah, Anda belum ketemu yang level intermediate dan advance. Ya minimal intermediate udah ketemu OP lah, object oriented programming. Kalau advance itu banyak lagi konsep-konsep yang lebih spesifik biasanya untuk kasus tertentu gitu ya. Oke, let's start coding in Python. Mari kita mulai coding dengan Python ya. Tak kenal maka tak nyapa. Ya, kita berkenalan dengan Python gitu ya. Kita berkenalan dengan Python. Ya, jadi itu Anda di doktrin kalau sekarang ya ibaratnya bahwa Python itu sebenarnya Python itu bagus ya. Tapi kalau orang tidak bisa mendelivernya dengan baik ya, sesuatu yang bagus ya nggak ketangkap gitu ya. Konsepnya jelimet gitu ya, tapi kalau bisa kita breakdown satu-satu ya Anda bisa jadi paham ya. Yang tadi sekali lagi jangan ada mental block ya, jangan menganggap susah gitu ya. Kadang-kadang memang susah karena banyak puzzle-nya, kemudian yang satu belum ngerti udah pindah lagi, satu belum ngerti udah pindah lagi gitu ya. Itu kalau kita belajar banyak lah ya, matematika, bahasa Inggris gitu ya. Oke. Sudah ya, ini kita potong di sini.